BNS Special Figure kali ini menghadirkan sosok pemuda Ambon yang tengah mencuri perhatian penikmat musik tanah air. Mengusung aliran hip-hop dengan kemasan berkelas di setiap musik video, membuat rapper asli Maluku ini dikenal luas karyanya yang selalu totalitas. Inilah dia cerita Toton Karibo. Daripada berlama-lama, inilah dia Kak Toton Karibo. Kita berikan tepuk tangan. Halo. Apa kabar Kakak? Apa kabar? Baik. Finally, akhirnya Kak Toton bisa hadir di BNS Podcast Special Figure. Ini luar biasa sekali karena kita sangat-sangat menanti-nanti ya untuk bisa berbincang-bincang dengan Kak Toton. Karena Kakak sehat? Puji Tuhan, sehat semua. Halo para semua penonton, viewersnya Baumong Nonstop. Terima kasih buat Kakak Andi dan tim yang telah mengundang saya ke sini. Alhamdulillah, puji Tuhan saya masih sehat walafiat dan semoga kalian juga tetap masih sehat walafiat sama seperti itu. Amin, pastinya ini BNS Squad pasti lagi sehat sekali. Kenapa? Karena lagi standby untuk menonton percakapan kita nanti, obrolan kita pastinya menarik Kak Toton di sini. Karena di BNS Special Figure kita selalu menghadirkan bintang tamu yang luar biasa yang akan berbagi kisah inspiratif. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih Kak Toton, kita bakalan mengajak Kak Toton untuk bermain games andalan dari BNS Podcast Special Figure, dan gamesnya adalah Rogo Rogo. Oke, Kak Toton, ini sekarang sudah ada tabung rogo-rogo di depannya Kak Andi. Dan sebenarnya permainannya sederhana sekali Kak Toton, ya. Kenapa kita sebut ini rogo-rogo? Karena kalau ingin mengambil sesuatu di dalamnya kita harus rogo-rogo dulu. Itu rogo-rogo. Dan biasanya bintang tamu semuanya kalau main rogo-rogo mereka paling senang karena ada sensasi. Iya, saya pernah nonton juga. Dan di dalam sini ada gulungan kertas berupa pertanyaan dan juga berupa tantangan. Kalau Kak Toton mendapatkan pertanyaan, maka Kak Toton siap untuk menjawabnya. Tapi kalau Kak Toton dapat tantangan, berarti Kak Toton siap untuk melaksanakan tantangannya. Oh, siap. Saya siap ya? Siap. Karena Kak Toton adalah bintang tamu kita kali ini. Kak Toton bisa duluan untuk merogoh-rogoh. Oke guys, kita rogo-rogo. Kita lihat kira-kira Kak Toton bakalan dapat pertanyaan atau tantangan. Mudah-mudahan sih dapat pertanyaan yang deep gitu ya. Tapi kalau dapat tantangan, kalau bisa nyanyi sih ini. Wih, itu. Mumpung rapper nih. Siap ya Kakak? Siap. Oke, Kak Toton baca sendiri ya. Apa tuh Kak? Di umur berapakah kamu mau pensiun dari dunia pekerjaan? Wah, ini dalam nih ya. Padahal baru juga mulai langsung ditanya umur berapa gitu kan? Ini pertanyaan ya? Iya, benar pertanyaan. Di umur berapa tadi coba kan? Di umur berapa Kak Toton mau pensiun dari dunia seni suara lah? Oh, di pekerjaan ini ya? Iya. Oh, jadi kalau untuk mau dibilang pensiun kan ini bukan PNS ya? Iya, benar. Jadi, setuju. Atau ada masa untuk batas umur berapa kita harus berakhir. Tapi kalau di dalam entertain khususnya dunia seni musik ini, kalau mau dibilang pensiun, saya tidak tahu sih. Mungkin saya hip hop sampai nanti pegang tongkat mungkin. Jadi legend gitu ya. Oh, luar biasa. Karena memang ada juga sih beberapa rapper senior yang selalu saya jadikan mereka sebagai apa istilahnya? Jadi role of model lah. Iya. Untuk saya selalu melihat karya-karya mereka tuh, ada contohnya di Indonesia nih ada Eko Show. Iya. Nah itu beliau kan saya lihat dia tuh sampai saya pernah tanya juga, Bang, sampai kapan kamu mau hip hop kayak gini? Iya. Dia bilang ya saya sampai pegang tongkat juga. Opa-opa hip hop. Akhirnya terinspirasi ya. Iya, dan namanya hip hop ini apalagi hal yang kita suka, hobi yang menjadi pekerjaan kita. Betul, kayak gitu. menghasilkan juga kan. Jadi namanya seni berkarya terus menerus ya. Sampai kapan? Ya kalau masih bisa menghibur ya ayo terus seperti itu. Oke, ini luar biasa ya. Jadi memang totalitas dalam berkarya itu perlu, dan ini dibuktikan dengan komitmen yang Kak Toton
berikan gitu ya. Ya kita doain sama-sama mudah-mudahan nih ke depannya terus lancar, karirnya semakin sukses dan juga yang paling penting adalah umurnya panjang gitu ya, bisa berkarir terus. Oke, sekarang gilirannya Kak Andi untuk merogoh-rogoh biar jangan sampai dibilang ini pengalian isu nih. Oke, ini rogo-rogo, waktunya rogo-rogo. Aduh, mudah-mudahan dapat pertanyaan juga ya sama kayak Kak. Tidak semua ke Kandi yang suruh hip hop aja soalnya busananya pas. Aduh, itu PR itu. Ini hanya gara-gara Kak Toto nih makanya bisa pakai kayak gini nih. Oke. Aduh. Adi, ini deep sih. Ini deep. Kak Toto mungkin bisa bantu baca. Biar penonton kita jangan bilang kita saling tipu di sini. Wih. Deep kan? Iya. Coba kasih satu pesan untuk mantan. Aduh, mantan lagi baru kemarin gitu kan. Oke, hai mantanku, apa kabar? Kemana? Baik-baik kau. Kemarin beta sempat bilang sama lu kalau beta bisa hidup tanpa lu. Tapi ternyata beta sadar kalau beta bisa dengan gampang hidup tanpa lu. Jadi buat lo pantau saya terus. Ini maksudnya mantan yang mana nih Kak? Oh, mantan yang kemarin ya. Baru juga kelar berapa minggu yang lalu ya. Ini langsung minta. Kali ini cuma games. Oke, kita mulai lagi Kak Toto mungkin sekali lagi untuk rogo-rogo. Yes. Sekalian rasakan sensasi rogo-rogo. Oh, iya, ya, saya panik loh. Sebenarnya tangan masuk kayak begini takutnya. Kalau saya bilang mantan ini istri dulu di sana mati lah. Aduh, ini bahaya nih. Untuk mantannya sudah saya dapat. Jadi kayak oh iya, kayaknya tidak ada mantan lagi nih. Tim kreatif biasa kasih satu-satu sana. Iya. Takutnya kalau mantan terus nanti satu kalimat buat mantan lagunya Justin lagi. Oh. Apa tuh Kak? Lakukan rap dengan gaya menggombal. Oh, anggap aja Kak lagi menggombal istri. Oh, menggombal istri? Iya, atau orang yang dicintai lah. Oh, siap lah, bisa. Pakai gombal-gombal. Tapi pakai rap. Oh, pakai rap. Rap bisa lah Kak. Oke. Tapi kayaknya biasa seperti itu nah. Tidak juga sih, ada latihan aja. Oh, latihan juga. Oke, kita hitung ya. 1, sudah siap? Oke, siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, malam ini gue duduk bersama kopi. Di depan kamera ini ada istri. Halo kekasih, apa kabar kamu? Semoga baik-baik. Jangan sampai buat yang salah. Aku tidak suka like. Omong non-stop. Kalau Toton nge-rap tidak bisa berhentikan stop. Aduh, sorry. Hancur. Oh, kita berikan tepuk tangan. Ini yang bisa loh. Dan sebenarnya sulit juga. Mau se-pro apa, tapi kalau tiba-tiba langsung dikasih tantangan kan juga... Ini apalagi. Tapi itulah ini seorang rap sih. Maksudnya memang tidak semua rap itu harus bisa ada porsinya sebenarnya. Kalau dalam dunia rap itu ada yang memang dikhususkan untuk freestyle, ada yang memang dikhususkan untuk menjadi rap dalam lagu-lagu kayak gitu. Jadi ada yang pintar freestyle, ada juga yang masih kalau buat lagu mungkin ininya tidak terlalu banyak. Kayak tapi gitu. kalau Kak Toton pintar semua bidang ya? Tidak, saya masih latihan juga sih. Apalagi untuk ya tadi freestyle-nya oke loh. Ya tapi yang penting kan tadi sudah ada notice bahwa ngomong non-stop. Jangan lupa nanti istri tadi juga bilang, oh ini saya sudah di notice ini aman. Tidak, pasti pulang dapat polo. Iya, jelas. Oke, satu kali lagi untuk Kak Andi ya. Mudah-mudahan saya jangan juga disuruh untuk nyanyi, please, karena suara saya tidak sebagus yang di sebelah saya. Saya juga tidak bagus kan. Aduh. Iya, oke. Sip. Aduh, ini apa nih? Apa PR ini. Kenapa dari tadi pasangan terus yang dibahas ini? Sebenarnya tim kreatif ada masalah apa ini? Tidak sesuai kenyataan sih, maksudnya mereka kan lihat. Oh, iya. Tapi ini Tuhan atur juga benar ya. Jadi pertanyaan mantan di sana, di sini. Padahal sebenarnya tidak janjian sama tabung ini ya. Tapi luar biasa. Ini pernah nggak sih ngeblokir pasangan kamu sampai berhari-hari? Pernah lah pasti ya. Omong kosong kalau bilang tidak pernah. Pernah. Saya juga pernah tidak dewasa.
Pernah juga ya, kayak bocah juga pernah. Jadi ya jawabnya pernah nggak sih? Ya pernah lah. Apalagi kalau lagi marahan. Betul. Pasti blokir tahan Dan Instagramnya. kalau saya marah saya WhatsApp. tidak blokir. Terus Kak Toton buat apa? Banting HP ke speaker. Asik ya. Kalau Sultan itu beda ya. Jadi kalau lagi marah, HP-nya dibanting terus beli lagi. Bukan masalah sultannya kakak, cuman saya memang lebih senang di hal-hal kayak begitu. Oke, ini luar biasa sekali ya. Akhirnya kita bisa menyelesaikan misi Rogo-Rogo juga. Siap. Berikan tepuk tangan dong. Luar biasa. Oke, kita bakalan bahas sesuatu yang menarik. Obrolan yang sangat menarik dengan Kak Toton Karibo pastinya hanya ada di segmen Chit Chat bersama Kak Toton Karibo. Kak Toton tahu nggak sebenarnya kalau Kak Toton tuh sangat terkenal di Kota Kupang? Sadar tidak sebenarnya Kak Toton tuh sangat terkenal loh untuk fanbase-nya Toton Karibo, Justy Aldrin itu di NTT gila. Kalau mau bilang sadar, saya ini selalu tidak pernah merasakan hal itu. Karena jujur gini. Di Jogja ini kan kita sudah kayak istilahnya anak-anak timur kan juga banyak di sini. Jadi sering bertemu tiap hari itu sudah jadi hal yang biasa. Jadi orang tidak rasa bahwa itu Toton Karibo, ini Justy Aldrin, tidak. Tapi memang ada perbedaan. Benar. Ketika kami keluar dari Jogja contohnya ke kota-kota lain, itu memang saya mulai rasa dari situ memang ada pas. Wih, sana itu Toton Karibo aja datang minta foto. Iya. Wih, itu tapi saya berpikir wah ini kenapa di Jogja orang anggap kita ini seperti biasa saja. Biasa saja. Karena mungkin sudah pas mulai karir dari pertama proses untuk sampai di tahap ini, itu kan mereka sudah istilahnya tahu lah, lihat tiap hari kan orang kalau baku lihat ini juga tiap hari bosan toh. Ketika nanti kayak ada mungkin sudah dari lagu-lagu kita yang sekarang ini sudah mulai banyak yang dengar, saya juga tidak terlalu overthinking diri sendiri lah istilahnya buat untuk saya sekarang Toton Karibo jadi saya harus banyak yang suka dan itu saya tidak orangnya tidak kayak begitu karena memang dari awal saya berkarya itu betul-betul saya itu apa adanya sajalah istilahnya. Niatnya memang mau berkarya, tidak tinggi hati atau ria gitu ya. Pokoknya memang Kak Toton ini sangat humble, teman-teman ini luar biasa. Tapi setiap kali lagi lewat atau mungkin datang di sebuah pesta memang di Kupang khususnya Kak Toton karena kan memang Kak Andi juga tinggalnya di Kupang. Itu selalu dengar lagunya Kak Toton, lagunya Kak Justy. Pokoknya lagu-lagu Ambon itu luar biasa. Sampai saya juga kadang-kadang itu lagu wajib kita di sana. Iya, karena orang-orang di padahal saya itu pernah di Kupang, Om Andi. Oh ya? Saya merantau 2012 itu saya di Kupang di Oisapa. Oh di Oisapa. Berarti kita di wali kota jadi turun-turun sama Oisapa. Tapi karena memang tidak terlalu lama juga di Kupang toh takutnya tidak tahu jalan dia punya ini di mana. Saya di sana di kos-kosan. Ada teman juga yang dia kos di situ. Akhirnya saya ini nginap di tempatnya dia. Anak Jogja sini dulu dia di Jogja terus dia pindah kampus ke Kupang di Unkris. Iya. Di belakang kampus itu. Itu ada kos-kosan di situ. Dulu saya ke situ tapi saya tuh lihat padahal itu sudah nyanyi tapi memang tidak dianggap lah. Istilahnya masih proses kan? Iya, masih rintis lah. Iya, rintis karir jadi orang tidak kenal Toton Karibo. Mungkin kalau Toton Karibo yang dulu ke Kupang beda dengan Toton Karibo yang sekarang ke Kupang. Kayak gitu. Yang soalnya saya baru lihat sekarang ya. Iya. Saya di sana itu padahal duduk di emper-emper jalan itu sama anak-anak duduk nongkrong-nongkrong anak-anak kuliah tuh. Jadi anak-anak Maluku juga kan banyak yang kuliah di Kupang. Iya. Nah, jadi kita duduk cerita-cerita sambil angkot-angkot itu di depan jalan. Bemo. Di situ tiba-tiba ada yang jadi sopirnya tuh ada yang kenal terus kasih 5.000 beli rokok.
Wow, luar biasa ya proses rintis berkarirnya juga sempat di Oi Sapa Kupang. Iya. Nah ini kalau kita berbicara tentang Kak Toton punya karir bermusik, ya, apalagi merintis sebagai penyanyi, rapper gitu. Andi dapat informasi kalau Kak Toton itu sebelumnya jadi penyanyi ada jadi debt collector dulu nih. Iya kan? Apa semenarik itu dunia tarik suara sampai akhirnya Kak Toton banting setir dari seorang debt collector menjadi penyanyi, rapper tepatnya. Begini ya kan dia, kalau sebenarnya saya itu sudah bermusik sebenarnya. Bermusik, tapi bermusik itu istilahnya kan semua apa-apa nih sekarang butuh biaya. Benar. Dan memang kalau mau dibilang kehidupan ekonomi keluarga juga kan tidak terlalu menunjang untuk saya harus bermusik dengan keluarkan biaya dari orang tua. Karena saya ini kan kuliahnya itu hancur gara-gara musik waktu itu. Oh, iya. Dan waktu saya mulai bermusik sempat memang berhenti untuk saya fokus ke kerja. Karena jujur kerjaan debt collector itu mungkin bagi orang di luar sana itu hina. Sebagian orang. Sebagian orang yang mungkin yang tidak paham pekerjaannya seperti apa. Kalau saya, kita kerjanya bukan asal-asalan pergi tangkap motor, mobil dan lain-lain. Ya di mana motor atau mobil itu punya tunggakan ya kita menagih ya. Dikasih amanat dari leasing untuk ditarik. Pergi untuk tarik kayak gitu. Jadi saya pas awal-awal saya mulai kerja itu jujur ada perasaan takut, gugup karena itu kejar-kejaran loh Andi. Oh ya? Itu betul-betul harus nyali. Masuk ke kampung orang kayak gitu. Itu sempat di Ambon kah, di Jogja? Di sini. Oh di Jogja. Nah, saya di sini baru saya kenal kerja debt collector dan di situ saya tidak pernah merasa hina. Saya juga pernah ada di keadaan jadi tukang parkir. Kau juga halal gitu kan? Jadi saya itu ini yang paling lucu, jujur. Apa tuh Kak? Jadi waktu saya itu tangkap motor, terus saya tuh pakai duit itu sebenarnya untuk biaya kuliah, terus pakai duit itu juga untuk saya punya biaya produksi. Terus selesai saya buat video, saya upload, orang yang punya motor itu ada yang komen. Motor saya dipakai gitu ya? Tidak, bukan komen motornya dipakai, komennya kamu yang tadi tarik motor saya kan? Oh. Itu lucu. Dan tapi sampai sekarang masih ada yang notice seperti itu? Sudah tidak ada karena memang saya sudah berhenti. Sudah lama ya? Sudah sekitar berapa tahun itu ya? Lupa juga. Tapi itulah hal-hal yang memang menarik sebenarnya. Benar. Karena tidak ada orang yang berani untuk, maksudnya masing-masing orang kan punya semangat tapi kadang-kadang itu malas dan dia punya cara berpikirnya itu maunya cuma berdoa tapi kalau tidak bekerja juga kan istilahnya ora et labora. Benar. Nah, jadi kalau kamu cuma mau berdoa tapi tidak mau bekerja berarti ya rezeki tidak datang dengan sendirinya. Ini kan istilah doa ini kan juga bukan kita sendiri yang berdoa nih. Benar. Banyak orang yang tiap hari naikkan doa untuk jutaan orang. Jutaan orang yang tiap hari berdoa. Dan kalau Tuhan melirik ke bawah, ini berdoa, habis berdoa tidur. Kau gila, kau kaya. Kayak gitu. Bener. Kan? Yeah. Jadi saya kerja itu, terus saya jadi tukang parkir juga Om Andi ya. Di tempat biliar. Wow. Saya sementara dorong motor, ini mau bilang malu itu juga ada sebenarnya. Sebenarnya kalau manusia yang punya gengsi pasti dia tidak mau. Saya itu dorong motor, terus ada cewek-cewek yang punya motor. Baru cewek-cewek timur. Pas saya dorong motor, Toton Karibo tuh. Aduh, langsung dikenal ya. Di gitu, tapi ya mau tidak mau bagaimana ini demi hidup. Kayak gitu. Nah, iya kakak. Akhirnya dorong Toton Karibo, akhirnya dorong kasih 10.000 tanpa mau uang kembali. Kalau waktu itu bukan Toton Karibo, kasih 2.000 aja. Jadi dari memang nyanyi sudah lama sekali, terus juga sempat jadi debt collector, bahkan proses jadi tukang parkir juga. Ini luar biasa ya Kak Toton punya proses perjalanan merintis karir sebagai seorang rapper gitu. Nah kalau ada satu pertanyaan yang seperti ini Kak Toton, arti bermusik buat Kak Toton sendiri itu seperti apa?
Kalau bagi saya, maksudnya arti bermusik itu terlalu bagaimana ya? Saya tidak pernah punya cita-cita, tidak punya pernah mimpi menjadi seorang Toton Karibo yang seperti orang kenal sekarang. Karena maksudnya waktu saya kecil, saya jujur tidak tahu nyanyi, tidak tahu apa-apa. Cuman karena ini istilahnya kita orang timur ini, sebenarnya semua tuh punya keinginan yang sangat besar. Iya, betul. Dalam segi mencari nama istilahnya. Benar. Waktu anak-anak muda zaman sekarang itu ya, jadi zaman dance, kita jadi pedance kayak gitu. Iya. Pas timbulnya rap, kita jadi rap juga. Iya. Terus nanti rap lagi sudah mulai redup, dance mulai muncul, pindah lagi ke itu. Oke, selalu eksplorasi diri. Eksplorasi, maksudnya bagus sebenarnya. Cuman kalau bagi saya itu musik ini, ya dia yang hidupkan saya sampai sekarang. Maksudnya sampai di titik ini, kalau saya waktu itu kalau saya pernah down dan tidak mau lagi berjuang, saya rasa saya tidak bisa, musik tidak bisa antarkan saya sampai sekarang ini. Jadi bagi saya musik itu memang apa ya, mau dibilang ini anugerah atau berkat dari Tuhan. Saya juga musik everything. Taunya yang terbaik lah bagi saya. Iya. Maksudnya tanpa musik saya juga, orang Indonesia ini, khususnya Indonesia Timur, tidak mengenal siapa itu Toton Karibo. Iya. Kayak gitu. Berkat lah, musiknya adalah gift dari Tuhan ya. Terus juga berkat karena banyak hal yang bisa diambil ya selama Kak Toton berada di dunia seni ini, khususnya bermusik ini. Nah, kalau dari keluarga sendiri nih Kak Toton, kalau kita ngebahas tentang keluarga, ada ekspektasi sendiri nggak sih sebenarnya dari orang tua tentang karirnya Kak Toton di dunia musik ini? Misalkan mungkin bapak atau mama yang di sana di Ambon ya pernah ngomong sama Kak Toton, oh kalau beta nih pengen, mama nih pengen Kak Toton nih jadi seperti ini di musik gitu. Ada tidak? Saya punya mama dan bapak itu, mereka tuh juga bingung sebenarnya. Karena memang tidak ada basic keluarga saya jadi penyanyi atau jadi pencipta lagu. Karena mereka tuh sampai heran. Kok bisa ya anaknya jadi penyanyi atau karena jadi rapper ya? Jujur di kampung itu, saya di kompleks itu manusia yang kayak istilahnya anak kaco-kaco lah. Kayak begitu, Mandi. Jadi taunya mobil angkot itu lewat, kita berhentikan, terus naikin sampah-sampah, terus kita kabur kayak begitu. itu nakal-nakalnya dulu ya, nakal-nakalnya dulu. Tapi kalau sekarang jangan kalian buat ya. Jadi tidak ada memang sampai mereka berpikir bahwa saya itu bisa menjadi seorang, maksudnya rapper kayak gini, penyanyi sesukses sekarang ini dan memiliki sangat besar fans gitu. Aduh, kalau mau bilang sukses sekali belum, karena saya masih fighter lagi, belum merasa sukses. mungkin kelasnya beda ya. Kalau kita kan melihatnya, wih ini luar biasa nih Kak Toton gitu ya, fanbase-nya juga banyak di mana-mana. Jadi memang dari keluarga sendiri tidak ada ekspektasi, malahan bingung ya, kok tiba-tiba bisa terjun ke dunia musik padahal tidak ada bakat atau darah musisi yang mengalir. Berarti ini generasi pertama dong Kak Toton? Iya, kalau mau dibilang dalam di keluarga ya, generasi pertama ya. Karena tidak ada pernah kita punya apa om atau keturunan lah waktu itu untuk menjadi musisi itu dalam keluarga belum ada. Belum ada. Nah, akhirnya banyak yang sekarang mengagumi lah, wih aku anak ini sekarang anaknya, ada yang telepon ayah saya, itu Toton anak bukan? Kayak gitu ke ibu tidak saya. Percaya ya? Iya, karena memang tidak ada itu latar belakang kita, keluarga kita sebagai pemusik. Mungkin nanti saya yang melanjutkan semua itu ke anak-anak cucu lagi. Oh berarti ada rencana bahwa nanti anaknya bakalan dijadikan penyanyi juga? Oh tetap, kalau bapak sudah hip hop, saya punya pemikiran kayak begini, kalau anak laki-laki, dia kalau jalan itu, saya tidak marah sebenarnya. Mau jalan pulang jam berapa tuh aman. Yang penting pulang itu dengan hasil karya. Wah. Contoh pulang dengan bapak, saya pelagun, bapak dengar. Itu tetap bapak senang. Tapi kalau pulang berjalan mabuk berarti bapak tampilin sampai. Tapi jangan sampai pulang juga bilang bapak ini saya penghasil karya anak gitu ya. Oh tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kalau pulang dengan karya contoh lagu atau video atau dalam
bidang musik lah itu Iya, tetap benar. saya. Yang penting produktif Iya, dalam yang penting. dalam bidang musik berkarya itu yang Kak Toton Iya. pengen ya dengan anak-anak. Jadi luar biasa. Nah kalau terlepas dari bapak mama nih, misalkan keluarga, sosok yang mensupport Kak Toton di dunia musik sampai dengan detik ini. Iya, kalau mau di-sounding nih satu nama lah. Apa sih yang dia perbuat sampai Kak Toton akhirnya masih tetap semangat, oh saya harus sukses, saya harus berhasil. Ada teman saya almarhum, namanya Ari Rumlus, nama panggungnya itu Arenso. Dia itu saya masih tahan dia punya kata-kata sampai sekarang dan itu saya yakin nyata. Kata-katanya seperti apa tuh? Jadi pernah kita dua tuh main PlayStation. Oke, PS ya. Ya PS, main bola di jam 2 malam ya, 3. Jadi waktu itu sementara kan kita nih punya tim, saya punya tim dulu namanya Loko Farek itu. Oh iya. Nah, cuman karena semuanya udah selesai sekolah dan ada yang pulang, terus yang lain juga sudah mulai sibuk masing-masing, akhirnya saya maju sendiri. Kenapa sampai saya tetap ada bawa nama itu di belakang kayak Toton Karibo, terus Loko Farek kayak gitu. Karena itu memang saya menghargai teman-teman yang berjuang bersama saya waktu itu, tim saya Loko Farek dan khususnya almarhum. Kemarin pernah dengar lagu saya yang God Bless You tuh. Iya. Itu saya ada Dedikasi namanya di situ karena dia tuh orang yang paling berpengaruh dalam karya saya. Waktu itu saya di dalam tim itu saya anak yang paling tidak dianggap untuk dalam bidang hip hop, rap ini. dalam komunitas itu. Dalam komunitas tim saya tuh, jadi istilahnya saya kan memang baru Iya. bergabung, istilahnya mereka yang sudah duluan lah. Jadi waktu itu saya kan ke mereka, ke teman-teman saya yang Loko Farek ini, ada yang produsernya bilang, kamu liriknya masih Salah. hancur, flow-nya belum ini, kamu banyak belajar lah kayak gitu. Iya. Tapi teman saya yang almarhum ini dia yang selalu kasih kuat saya. Ada pesan sendiri yang Kak Toton ingat Iya. nggak sih? Dia pesan itu dan itu nyata dan terbukti sampai sekarang, itu yang saya menyesal juga. Kenapa saya sudah sampai saat ini dia sudah tidak ada. Iya. Saya tidak rasa bisa kasih bahagia dia itu seperti apa kayak gitu. Dia pernah kita dua main PS. Jadi saya ini lagi bawa bola, tendang, kasih gol, dia itu cuma diam nggak saya lihat saya kan. Iya. Jadi saya bilang ini kenapa saya main kayak tidak ada perlawanan kayak gitu. Saya lihat ke dia, dia nggak lihat saya terus kayak gini. Saya tanya kenapa? Nah, dia keluarin bahasa. Tapi besok-besok kau ini jadi rapper yang hebat ini. Saya kan tidak, itu kan mustahil lah istilahnya kan. Waktu di zaman itu saya tidak pernah percaya lah. Dia bilang kamu besok-besok akan menjadi rapper besar di Indonesia. Tapi intinya kamu jangan pernah lupa bawa nama Loko Farek. Oke. Itu yang menjadi pesan yang memang dia pernah ucap ke saya itu saya sampai Dan itu sekarang. teringat sampai sekarang. Dan teringat saya sudah di titik ini tuh banyak yang bingung loh. Maksudnya waktu dari proses saya tuh masih banyak juga yang bagus, tapi kenapa sekarang ya mungkin karena dia juga jadi pendoa buat saya. Benar. Setiap perkataan itu adalah doa, dan doa yang baik itu yang disampaikan waktu itu ya. Dan sama sahabat ya. Iya, sahabat. Itu sudah jadi sahabat. Luar biasa. Itu Almarhum. Jadi dia pesan itu, wah itu sampai sekarang saya kalau duduk itu saya ngomong ke teman-teman saya yang masih sekarang ada Loko Farek, yang beberapa orang yang masih bermain bersama saya selalu, ini kalau dia masih hidup ini pasti dia bahagia nih. Kayak gitu. Dan saya yakin kalau dia hidup juga, kita dua yang sama-sama fighter. Karena jujur di dalam tim Loko Farek itu kita dua tuh yang selalu punya semangat. Mau tiap jam, tiap menit itu buat lagu aja. Mau lagu tidak masuk akal dan masuk akal, kita akan buat aja. itu. Kalau tidur kayak gini dia tetap datang, bangun cepat take lagu kayak gitu. Emang dia yang salah satu selalu jadi motivator lah, motivator terbaik bagi saya tuh almarhum. Luar biasa. Kita doa yang baik ya, kirim doa yang baik buat almarhum juga. Dan akhirnya sekarang almarhum jadi pendoa di atas dan melihat keberhasilan Kak Toton pasti bangga. Dia pasti bangga. Saya rasa dia bangga karena dia orangnya, dia rasa semangatnya dia tuh sudah
dia kasih ke saya, akhirnya saya bisa menjalankan semua itu. Wow, jadi itu bisa dikatakan sebagai momen yang paling diingat Kak Toton ya? Iya. Momen baliknya, titik baliknya Kak Toton, akhirnya oke, saya harus fokus berhasil, saya harus bisa lebih baik. Dan dia yang menjadi itu yang tadi saya bilang motivasi untuk semangat saya. Ketika saya malas itu saya selalu, kasihan juga ya, maksudnya selalu berpikir tentang dia, sampai sempat dia, pas dia meninggal itu, saya itu seperti orang gila, Pak Mandi. Saya tidak di Jogja, saya posisi waktu itu di Manado. Saya di Manado tuh saya sampai itu siram minuman itu. Saya duduk di dalam hujan, saya kasih 2 gelas, saya siram 1, saya kasih 1 di tempat yang kosong aja. Jadi seakan-akan itu saya bersulang dengan dia. Karena saya tidak sempat lihat. Dan ini kayaknya informasi baru ya, baru diceritakan. Iya, saya baru pernah cerita di podcast ini. Karena memang pertanyaan tadi ya. Wow, luar biasa, saking kuatnya rasa persaudaraan itu ya. Kita dua sampai berasa kayak ketika yang satu tidak ada, kehilangannya luar biasa. Gitu. Sempat berpikir untuk berhenti bernyanyi? Atau berhenti untuk saya dari proses perjalanan ini Kak Toton, maksudnya dari Kak Toton mulai rintis dan mendapatkan banyak kesulitan yang dialamin gitu ya dalam membangun karir sebagai seorang rapper atau penyanyi, pernah nggak terlintas di benaknya Kak Toton untuk oke, saya mau menyerah, saya mau berhenti aja untuk fokus di dunia nyanyi? Kalau mau bilang berhenti, sudah sebenarnya saya ini orangnya berani tabrak aja sih. Karena saya sudah lalui hal yang, karena masa berjuang saya 10 tahun itu kan bukan, istilahnya bukan yang sedikit lah. Itu terlalu panjang saya punya. Akhirnya saya sudah dari mental yang tidak punya uang, yang tidak punya apa-apa, saya bisa buat menjadi satu hal yang bisa menghasilkan kayak gitu. Jadi istilahnya jatuh bangun saya tuh sudah saya lewati di dalam hal bermusik ini. Jadi kalau mau bilang pernah kepikiran? Pernah kepikiran berhenti sedikit, tapi sedikit. Iya, cuma sedikit. Karena jujur karena namanya berkarya, dulu tuh kan tidak segampang sekarang kan. Maksudnya dari peralatan yang memang kita butuhkan juga tidak semudah yang kayak sekarang. Banyak orang yang punya alat-alat, ada teman yang punya. Kalau dulu kan memang susah, mau sewa juga harus butuh biaya yang besar juga, karena waktu itu kan belum banyak tempat persewaan penyediaan alat-alat kayak gitu. Tapi ini luar biasa ya. Jadi memang sempat pernah kepikiran mau berhenti, sempat dikit gitu. Tapi tidak jadi ya. Kalau jadi ya sekarang karya-karyanya tidak bisa kita nikmatin dong. Iya kan? Nah, ini luar biasa. Untungnya waktu itu tidak sempat ya. Tidak. Ya, tidak sempat. Kalau sampai iya, wah, maka kita nggak bisa dengar karya-karya hebat yang dikeluarkan oleh Kak Toton Karibo. So, kita bakal bahas lebih dalam lagi dengan Kak Toton Karibo pastinya, karena pembicaranya akan semakin menarik. Dan kita akan obrol lebih seru lagi, lebih dalam lagi, dan kita lebih gali lagi ya. Gali lagi, sampai lupa air. Ya, tetap di Bawang Nonstop, podcast Special Figure. Project ini ada Balai Pulang 3. Balai Pulang ini memang kita dua tidak pernah bisa terpisahkan. Sebenarnya itu Balai Pulang 3-nya kita sudah garap.